Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Puput Sastrasari dengan NPM 2315051037. Di sini saya ingin menjelaskan sistem track dan ciri-ciri pada data seismik. Pernahkah kalian melihat penampang seismik yang penuh dengan garis-garis? Gimana ya cara bacanya? Jawabannya itu ada pada satu konsep penting pada sequence stratigraphy, yaitu sistem track. Dimana kita tahulah bahwa sistem track ini adalah kumpulan pada suatu sistem pengendapan dimana memiliki ciri-ciri tertentu pada batas dari seawater atau batas muka air laut. Di video ini saya akan membahas tuntas apa itu sistem track, jenis-jenisnya, dan pentingnya bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri dari sistem track tersebut. Kita bisa mengenali langsung pada data seismik. Sebelum masuk ke sistem track, kita tuh perlu memahami dulu apa itu stratigraphy sequence atau sequence stratigraphy. Sequence stratigraphy ini adalah pendekatan dalam mempelajari lapisan batuan sedimen dengan melihatnya bagaimana rangkaian siklus pengendapannya itu dikontrol oleh perubahan ruang akomodasi. Ruang akomodasi ini adalah ruang yang tersedia untuk diisi sedimen dan besarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perubahan muka air laut relatif dan laju pemasukan sedimen. Perubahan muka air laut relatif sendiri merupakan gabungan dari dua hal, yaitu perubahan muka air laut global dan juga pergerakan naik dan turunnya permukaan bumi akibat proses tektonik atau yang disebut dengan subsidence. Nah, ketika muka air laut relatif naik dan turun secara cepat, itu maka pola pengendapan sedimennya itu juga akan berubah secara sistematis. Nah, inilah yang disebut dalam sekuen pengendapan atau deporsi sekuen, atau yang kita lebih kenal dengan sekuen boundary. Jadi, secara sederhana, sistem track ini adalah kumpulan sistem pengendapan yang terbentuk pada kondisi dan waktu tertentu dalam satu siklus perubahan muka air laut relatif, yaitu memiliki geometri pola stacking dan asosiasi litofasies yang khas. Lalu secara umum terdapat 4 jenis sistem track utama yang dikenal berdasarkan posisi terhadap kurva perubahan muka air laut relatif. Namun yang akan saya jelaskan itu ada 3, yaitu low stand system track, terus transgressive system track, dan juga high stand system track. Yang pertama itu ada low stand system track atau yang disingkat LST. Sistem track ini terbentuk pada saat muka air laut relatif pada posisi rendah dan mulai naik kembali secara perlahan. Karena muka air laut sedang rendah, garis pantainya itu akan bergerak jauh ke arah cekungan atau mengalami apa yang disebut dengan basinward shift, di mana sedimennya itu terbawa oleh sungai, akan langsung terdorong hingga ke bagian cekungan yang lebih dalam, membentuk kipas bawah laut atau submarine fan, serta endapan kipas yang disebut dengan basin floor fan dan low stand fan. Di bagian yang lebih dangkal biasanya terbentuk incest valley, yaitu lembah hasil erosi sungai yang kemudian terisi kembali oleh sedimen ketika muka air lautnya mulai naik. Selanjutnya itu ada transgressive system track, di mana kita sering singkat dengan TST. Sistem track ini terbentuk ketika muka air lautnya itu relatif naik secara cepat, sehingga garis pantainya itu bergerak mundur ke arah darat atau disebut retrogradasi. Karena laju kenaikan muka air lautnya itu lebih cepat dibandingkan laju suplai sedimen, maka ruang akomodasi yang terbentuk menjadi sangat besar. Akibatnya, sedimen yang kasar itu cenderung terperangkap di daerah pantai, sementara di daerah yang dalam itu malah yang terperangkap itu hanya sedikit sedimen yang bisa mencapai bagian dalam tersebut. Makanya lebih banyak itu di bagian pantai.
Kondisi inilah yang sering menghasilkan lapisan tipis namun kaya material organik yang disebut dengan consent section, sebuah penciri penting pada TST yang nantinya juga punya tanda khas di data seismik. Lalu yang terakhir itu ada HST atau High Stand System Track, di mana sistem track ini terbentuk pada muka air laut yang relatif berada pada posisi tinggi dan laju kenaikannya itu mulai melambat, bahkan cenderung stabil. Karena laju kenaikan muka air lautnya itu merambat sementara suplai sedimen tetap berjalan, maka ruang akomodasi yang tersisa mulai terisi penuh, dan garis pantai kembali bergerak maju ke arah cekungan. Proses ini juga disebut dengan progradasi atau yang biasa diikuti dengan sedikit agradasi atau penebalan vertikal di awal fase HST. Sebagai contoh ini ada pada gambar bahwa ada sekuen boundary sebagai batas atas dan bawah. Lalu terdapat tiga sistem track, yaitu ada low stand, transgressive, dan high stand. Low stand ini batas atas dengan transgressive itu dibatasi oleh transgressive surface, dan transgressive itu batas atasnya itu ada maximum folding surface atau MFS, dan pada high stand itu lalu langsung dibatasi oleh sekuen boundary bagian atasnya. Jadi sampai di sini kita udah punya 3 jenis sistem track, di mana masing-masing itu punya konteks dan perubahan muka air laut yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengenali ketiga sistem track itu pada data seismik? Untuk mengenali sistem track pada data seismik, kita juga harus mengandalkan analisis yang disebut dengan seismik stratigrafi, yaitu interpretasi pola pantulan atau reflektor pada penampang seismik. Ada dua hal utama yang jadi kunci. Yang pertama itu pola terminasi reflektor, dan kedua itu konfigurasi atau fase seismik. Terminasi reflektor itu cara sebuah lapisan seismik berhenti atau menempel pada bidang lain. Ada 4 pola utama yang harus dikenal, yaitu ada on-lap, down-lap, top-lap, dan transcation. Yang pertama itu ada on-lap, yaitu reflektor yang menempel pada bidang di bawahnya dengan sudut yang semakin mengecil ke arah bidang tersebut. Semakin mengecil ke arah bidang tersebut biasanya terbentuk pada muka air laut naik dan sedimen mengisi cekungan itu dari tepi ke tengah. Lalu ada yang kedua, itu ada downlap, yaitu reflektor yang menempel pada bidang di bawahnya namun berasal dari arah atas dengan sudut miring, umum dijumpai pada lapisan progradasi. Lalu yang ketiga itu ada top lap, yaitu reflektor yang miring terpotong oleh bidang di atasnya akibat non-deposisi, bukan karena erosi. Lalu yang terakhir itu ada truncation atau erosional truncation, yaitu reflektor yang terpotong tegas oleh bidang di atasnya akibat proses erosi aktif. Nah, keempat olah ini sebagai kunci utama untuk mengenali batas dari sistem track tersebut, atau kita sering sebutnya dengan sekuen boundary. Nah, sekarang kita hubungkan pola-pola tadi dengan masing-masing sistem track. Pada low stand system track, ciri-ciri seismiknya itu adanya tubuh kipas dengan konfigurasi internal chouting hingga mounded di bagian cekungan dalam, yang merupakan gambaran dari basin floor fan. Di bagian atasnya itu sering dijumpai on-lap dari endapan slope fan tersebut bidang sekuen boundary. Selain itu, ciri khas lainnya itu adanya pengisian lembah hasil erosi atau incest valley yang tampak sebagai bentuk seperti huruf V atau U pada penampang seismik.
dengan pola on-lap internal. Lalu pada transgresif sistem track, ciri seismik yang paling khas adalah pola retrogradasi, di mana serangkaian reflektor tampak mundur dan menumpuk ke arah darat membentuk kesan menaik ke belakang atau batas atas TST, yaitu maksimum flooding surface, biasanya dicirikan oleh satu reflektor yang sangat kuat amplitudenya namun menerus jauh dan relatif tipis. Ini adalah representasi dari condense section yang tadi kita bahas di bagian bawah TST. Kita akan sering melihat pola on-lap dari reflektor yang terhadap transgressive surface. Pada high stand system track, ciri seismik utamanya pada pola progradasi yang tampak sebagai rangkaian clefform miring yang berjarak maju ke arah cekungan, sering disebut sebagai bentuk sigmoid atau oblique. Bagian atas HST ini umumnya dibatasi oleh top lap, sementara bagian bawahnya itu menunjukkan down lap terhadap maksimum flooding surface. Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita coba terapkan pada salah satu contoh penampangan seismik. Pada gambar ini menunjukkan konsep dasar sekuens stratigrafi. Perubahan muka laut relatif mengontrol bagaimana sedimen diendapkan dari daratan hingga laut dalam. Warna-warna tersebut menunjukkan lingkungan pengendapannya. Lalu selama satu siklus perubahan muka laut akan terbentuk 4 sistem, di mana itu ada FSST, LST, TST, dan juga HST, di mana garis-garis merahnya itu menunjukkan bahwa itu adalah batas dari sekuen dari subaerial unconformity, yaitu bidang erosi yang terbentuk ketika muka laut turun dan dataran tersingkap. Sedangkan gambar ini menunjukkan perkembangan dari platform karbonat berdasarkan konsep sekuens stratigrafi. Angka 1-5 itu menunjukkan beberapa siklus pengendapan akibat perubahan muka laut relatif. Sebagaimana kalau ke atas itu ada agradasi, lalu menuju ke laut itu progradasi, dan juga bergeser ke arah darat itu adalah retrogradasi. Lalu pada gambar ini menunjukkan terminasi refleksi pada stratigrafi sekuen, yaitu ada on-lap terjadi pada saat lapisan muda menumpang pada lapisan yang lebih tua. Lalu ada down-lap, yaitu ketika lapisan berprogradasi berhenti pada suatu permukaan. Juga terdapat sekuen boundary transgressive surface dan maximum flooding surface. Lalu gambar ini memperlihatkan hubungan antara LST, TST, dan HST dengan distribusi fasia sedimen. LST berkembang pada muka laut rendah, TST terbentuk ketika muka laut naik dan mengalami retrogradasi, sedangkan HST terbentuk saat kenaikan muka laut melambat sehingga sedimen kembali berprogradasi ke arah laut. Baik, mari kita rangkum apa yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu sistem track itu adalah kelompok sistem pengendapan yang terbentuk pada posisi tertentu dalam siklus perubahan muka air laut. Lalu yang kedua itu kita sudah mengetahui 3 jenis sistem track, yaitu ada low stand system track, transgressive system track, dan juga high stand system track, dimana ketiga sistem track tersebut itu memiliki masing-masing cara terbentuknya pada kondisi naik turunnya muka air laut yang berbeda. Intinya itu ketiga sistem track tersebut itu memiliki ciri khas yang bisa dikenali pada data seismik melalui pola transminasi reflektor seperti on-lap, down-lap, top-lap, dan transcation, serta melalui konfigurasi seismik seperti chouting, progradasi, retrogradasi, dan downstepping. Pemahaman tentang sistem track ini sangat penting terutama pada eksplorasi minyak dan gas bumi, karena membantu kita memprediksi di mana letak reservoir, seal, dan source rock dalam suatu cekungan sedimen. Sekian penjelasan dari saya memohon banyak
Maaf kalau misalnya masih banyak salah dalam menjelaskan sistem track tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.